Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adif Maulana Prasetyo. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Zulkarnain. Yang pertama adalah pertemuan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Zulkarnain adalah nabi yang hidup di masa Nabi Ibrahim. Nabi Zulkarnain adalah salah seorang dari dua raja adil dan bijaksana yang pernah ada di bumi. Menurut kisah dari Ubaid bin Umair, Nabi Zulkarnain alaihissalam adalah sepupu Nabi Khidir alaihissalam dari pihak ibu. Kemudian Nabi Khidir juga menjadi menteri sekaligus penasehat Nabi Zulkarnain. Nabi Zulkarnain pernah melakukan ibadah haji bersama Nabi Khidir dengan berjalan kaki. Saat Nabi Ibrahim mengetahui kehadirannya, beliau langsung keluar dari kota Mekah untuk menemuinya dan mendoakannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menundukkan awan yang bisa membawanya kemana saja ia mau. Setelah bertemu dengan Nabi Ibrahim, menurut tafsir ilmu kasir, Nabi Zulkarnain melakukan tawaf bersama dengan Nabi Ibrahim dan melakukan kurban. Yang kedua adalah perjalanan di muka bumi. Petualangan dan pengembaraan Nabi Zulkarnain bermula saat beliau melakukan perjalanan ke arah barat dan menemukan umat yang tak beragama. Allah memberikan pilihan untuk membimbing mereka ke jalan kebenaran. Surat Al-Kahfi ayat 85. Nabi Zulkarnain memilih mengajak mereka beriman. Kemudian Nabi Zulkarnain menempuh perjalanan lagi ke arah timur untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, sampai perjalanannya terhenti di sebuah tempat di antara dua gunung. Di beberapa riwayat, tempat yang dimaksud adalah Armenia dan Azerbaijan. Lalu, saat Nabi Zulkarnain menginjakkan kakinya di sana, ia didatangi dengan salah satu kaum yang tidak dimengerti bahasanya. Sesuai firman Allah, hingga ketika ia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Surat Al-Kahfi ayat 93. Kaum ini mendatangi Nabi Zulkarnain karena mereka tahu kalau Nabi Zulkarnain adalah seorang raja. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Zulkarnain diberikan kelebihan untuk bisa berkomunikasi kepada kaum ini. Kaum ini kemudian berkata kepada Nabi Zulkarnain, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka, bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Surat Al-Kahfi ayat 94. Kemudian Nabi Zulkarnain berkata, "Apa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka." Surat Al-Kahfi ayat 95. Nabi Zulkarnain pun membuat sebuah dinding yang berbahan sebuah besi. Setelah dinding jadi, Nabi Zulkarnain memberikan peringatan pada kaum tadi bahwa dinding yang dibuat itu merupakan sebuah rahmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat akan hancur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Ya'juj Ma'juj pun tak bisa mengganggu lagi karena tingginya benteng yang dibuat melebihi ukuran tubuh Ya'juj Ma'juj sendiri. Yang ketiga adalah perjalanan mencari air kehidupan. Diriwayatkan oleh As-Salabi dari Ali bahwa Nabi Zulkarnain menempuh perjalanan kembali untuk datang ke sebuah tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewakilkan seorang malaikat yang bernama Israfil kepadanya untuk menemani perjalanannya. Di tengah perjalanan mereka berbincang-bincang. Malaikat Israfil pun menjelaskan kepada Zulkarnain tentang Ain al-Hayat atau air kehidupan. Air kehidupan ini merupakan sebuah air yang apabila seseorang minumnya maka ia tidak akan mati, kecuali Allah menghendakinya untuk mati. Air kehidupan ini ada di bagian bumi yang gelap. Tertariklah Zulkarnain atas apa yang malaikat Israfil terangkan padanya. Zulkarnain pun bersiap-siap untuk pergi ke tempat yang disebutkan tadi. Beliau membawa 6.000 pasukan. Perjalanan mereka menjumpai matahari yaitu ke arah kiblat. Selama 12 tahun perjalanan, mereka tidak pernah berhenti sama sekali, sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu, dan ternyata gelapnya itu memancar seperti asap, bukan seperti gelapnya malam. Saat Zulkarnain akan masuk ke tempat yang gelap itu, pasukannya merasa tidak ada raja sebelumnya yang berani masuk ke tempat itu. Kemudian Zulkarnain berkata, "Kita harus memasukinya, tidak boleh tidak." Zulkarnain pun masuk dan berkata kepada pasukannya, "Diamlah, tunggulah kalian di tempat ini selama 12 tahun. Jika setelah 12 tahun aku datang pada kalian, maka kedatanganku dan penungguan kalian adalah baik. Dan jika aku tidak datang pada kalian, maka pulanglah ke negeri asal kalian." Di tempat itu mereka melakukan pencarian selama 18 hari. Saat pencarian berlangsung, Allah memberi wahyu kepada Nabi Khidir tentang lokasi air kehidupan. Sesungguhnya Ain al-Hayat itu berada di sebelah kanan jurang.
Setelah mendengar wahyu itu, Nabi Khidir berkata kepada Zulkarnain dan pasukannya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing. Janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku datang pada kalian." Nabi Khidir pun menghampiri jurang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Khidir turun dari kudanya dan turun ke Ain al-Hayat tersebut. Ia mandi dan meminum air kehidupan itu. Maka ia merasakan airnya lebih manis daripada madu. Setelah itu Nabi Khidir keluar dan menemui Zulkarnain. Sedangkan Zulkarnain sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi pada Nabi Khidir. Setelah 40 hari berada di tempat itu, kemudian tiba-tiba muncul sebuah cahaya. Cahaya itu berasal dari pasir yang berwarna merah dan terdengarlah suara gemercik dari kaki kuda. Lalu Zulkarnain bertanya pada malaikat. Malaikat Israfil pun menjawab, "Gemercik ini adalah suara benda. Jika kau mengambilnya, maka kau akan menyesal, dan jika tidak mengambilnya, maka kau akan menyesal." Maka akhirnya pasukan Zulkarnain pun mengambil sedikit dan keluar dari tempat gelap itu. Saat mereka sudah sampai di luar, mereka semua melihat bahwa benda yang dibawa adalah batu permata. Maka pasukannya mengambilnya sedikit, mereka menyesal, dan juga pasukan yang tidak mengambilnya sama sekali juga menyesal. Sekian kisah Nabi Zulkarnain yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.